Bab 176. Suara naga jantan mengandung kebencian yang dalam dan niat membunuh, seolah-olah manusia adalah orang yang paling jelek. Jelas sekali, tidak mungkin bernegosiasi dengan mereka secara lisan dan kemudian pergi. Pergi sejauh yang kau bisa. Aura kuat yang dikeluarkan oleh kedua naga ini memberi peri kecil perasaan krisis yang sangat besar. Dia mengulurkan tangannya dan membawa aliran udara dingin, meniup Yunce mendorong menjauh dari jarak jauh. Di saat yang sama, bunga es melayang di sekujur tubuhnya, menghadapi serangan naga jantan dan betina. Peri kecil, dorongan peri kecil itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Yunce. Di tengah teriakan itu, dia didorong 10 mil jauhnya oleh aliran udara sebelum jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia juga berada di luar jangkauan serangan kedua naga itu, di mana ada gelombang auman yang menggemparkan bumi. Dua naga besar sedang berkelok-kelok dan berputar-putar tinggi di langit, mengaum dan mengguncang langit dan bumi. Dibandingkan dengan tubuh mereka yang besar, peri kecil itu hanya tersisa bayangan salju mungil, bergerak di antara mereka seperti kupu-kupu melewati bunga. Kedua naga itu berukuran hampir sama dan berpenampilan mirip, satu betina dan satu jantan, mereka tampak seperti pasangan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar pada saat yang bersamaan dan mengeluarkan angin puting beliung. Tornado tersebut awalnya lebarnya hanya beberapa kaki, namun dengan cepat membesar saat proses penyisiran dan mencapai ratusan kaki dalam sekejap mata. Kedua badai besar itu datang, satu di belakang yang lain, membawa kekuatan sobek yang sangat menakutkan bergulir ke arah peri kecil. Ketika Yunce mengangkat kepalanya, dia melihat pemandangan seperti itu. Matanya tiba-tiba terbuka lebar dan jantungnya tiba-tiba berhenti. Di tengah dua badai yang hampir menutupi langit, tubuh halus peri kecil itu seperti hantu. Sebagai kecil seperti daun, peri kecil itu bangkit sedikit, lalu tubuhnya mulai berputar. Dia berputar dengan kecepatan yang sangat lambat, anggun dan anggun seperti kupu-kupu yang menari. Namun, putaran yang begitu lambat dan indah tersebut menciptakan gelombang energi di sekitarnya yang tidak kalah hebatnya, dari seekor naga, badai besar, dan badai es dengan angin kencang. Ledakan, raungan seperti guntur meledak di langit. Tiga badai bertabrakan di udara, dan ruang tiba-tiba bergetar hebat. Bukit-bukit di bawahnya terpotong menjadi tanah datar oleh badai dalam sekejap mata. Beberapa pohon mati yang telah berakar selama ratusan atau ribuan tahun terguling tinggi dan terlempar ke jarak yang tidak diketahui, luas bahkan lebih besar lagi. Ia menjulang di area yang luas, menutupi langit dan matahari. Bahkan Yunce, yang berada 10 mil jauhnya, terlempar ke tanah oleh aliran udara yang tiba-tiba. Dia memeluk kastanya air batu besar dengan sekuat tenaga untuk mencegahnya terlempar jauh. Turbulensi mengerikan akibat tabrakan badai terus berlanjut dalam waktu yang lama dan belum hilang. Yunce berada di tepi badai, namun ia benar-benar tercekik, sedangkan peri kecil berada di tengah badai. Yunce mengangkat kepalanya dengan susah payah melawan turbulensi dan menatap peri kecil di langit. Tubuh halusnya masih berputar perlahan, tanpa bergerak sama sekali. Kedua badai naga itu dengan kuat ditolak sejauh 20 kaki oleh badai energinya yang dalam. Mereka tidak menyentuh tubuhnya sama sekali, tetapi didorong lebih jauh olehnya sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, menghadapi dua naga di puncak Tianshuan sendirian, dia tidak dirugikan. Yunce menghela nafas lega pada saat ini. Dia tiba-tiba melihat bayangan hitam terbang dari langit di atasnya, yang dengan cepat terbawa oleh arus yang bergejolak. Bayangan hitam itu membuat pupil Yunce sedikit mengecil. Storm Eagle, yang telah terbang dengan kecepatan penuh selama 3 jam, benar-benar kelelahan, dan tersapu badai ini lagi, dan sudah pingsan. Tanpa pikir panjang, Yunce melompat tinggi dan meraih salah satu cakar Storm Eagle. Lalu dia mengendurkan kekuatannya yang dalam dan mengandalkan kekuatan pedang berat di belakangnya untuk jatuh dengan cepat, mendarat di belakang batu besar yang cukup kuat untuk menahannya, aliran turbulen. Tidak diketahui apakah Storm Eagle tidak sadarkan diri atau sudah mati. Bahkan setelah ditarik oleh Yunce, masih tidak ada gerakan. Yunce menendang tubuhnya dengan tendangan, lalu dia melihat sekilas benda tembaga berkilauan di cakar elang di sisi kanannya. Tentu saja, itu ada di sana. Yunce sangat gembira dan dengan cepat melangkah maju untuk membebaskannya dari cakar elang. Meski telah melalui lika-liku yang begitu besar, namun liontinnya masih utuh. Benang sutranya terbuat dari bahan yang tidak diketahui, selembut kapas, namun juga tidak rusak. Yunce dengan hati-hati membuka liontin itu dan melihat ke lensa kecil di dalamnya.
Setelah memastikan bahwa lensa kecil itu tidak rusak, dia menghela nafas lega dan kemudian menggantungkan liontin itu kembali di lehernya. Aku sudah menemukan apa yang kamu cari, kenapa kamu tidak segera pergi dan tetap di sini menunggu kematian? Ucap Jasmine cemas. Tidak, peri kecil masih bertarung sengit dengan kedua naga itu. Bagaimana aku bisa pergi? Yunce menjulurkan kepalanya dari balik batu, melihat ke arah peri kecil, dan berkata dengan tegas. Bodoh. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Entah dia menang atau kalah, hidup atau mati, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Selain menempatkan dirimu dalam bahaya, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya jika kamu tinggal? Yunce mengertakkan gigi dan berkata, aku tahu aku tidak bisa membantunya, tapi dia bertemu dua naga ini karena aku. Jika dia berada dalam bahaya dan aku pergi begitu saja, maka aku akan masuk masalah seumur hidupku. Mustahil bagiku untuk menganggap diriku tinggi. Terlebih lagi, tempat ini terletak di tengah Deat Wastelen, dikelilingi oleh binatang misterius dari alam mendalam bumi dan bahkan mendalam langit. Jika aku bertemu satu secara acak, aku akan lolos dari kematian. Kemana aku bisa melarikan diri? Yunce Jasmine tidak bisa membantah kata-kata ini. Badai tersebut berlangsung selama setengah jam sebelum akhirnya mereda. Dari langit terdengar suara naga jantan, ternyata kamu sebenarnya adalah manusia yang sudah setengah melangkah ke alam Raja Suan. Pantas saja kamu berani datang ke sini dan mencoba mendapatkan Dewa Naga, harta karun. Tapi karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi lagi. Petik 2. Peri kecil itu berkata dengan dingin, aku baru saja lewat sini secara kebetulan. Aku tidak tahu apa-apa tentang harta karun Dewa Naga, dan aku tidak pernah berpikir untuk menyinggung perasaanmu. Suara naga betina terdengar dengan marah, diam. Kalian, manusia semuanya hanya idiot, makhluk tercela dan jahat. Saat itu, karena kesabaran kami yang tak tertahankan, kami menyelamatkan seorang manusia yang masuk ke tempat ini. 3 bulan kemudian, dia membawa lusinan orang ke sini, dan membunuh anak kami satu-satunya. Kesalahan yang sama, kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Manusia, menderita kematian. Kekuatan kedua naga itu berasal dari elemen angin. Saat kekuatannya dilepaskan, ruang di sekitarnya bergolak, pasir dan batu beterbangan, dan momentum yang sangat besar membuat seluruh area tengah Deat Wastelen mereka semua sedikit gemetar. Binatang buas misterius di sekitar terbangun dari tidur atau ketenangannya, dan melarikan diri ketakutan. Setelah sampai di tempat yang mereka anggap aman, mereka masih tidak berani mengaum atau bahkan mengambil nafas. Mereka memandang ke langit dari kejauhan, bayangan naga besar itu bergetar. Domain awan es. Saat peri kecil itu berteriak, ruang setinggi 300 kaki di sekelilingnya langsung berubah menjadi biru es. Di wilayah biru es yang besar ini, es dan embun beku turun diam-diam dari langit, dan air di udara elemen terkondensasi menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi ditutupi dengan lapisan seputih salju. Tubuh kedua naga mulai ditutupi dengan lapisan es yang semakin tebal, dan gerakan mereka menjadi lamban. Bahkan badai pun seakan-akan menjadi kedinginan sedikit demi sedikit, melolong. Ini tidak lagi menyedihkan, sebenarnya sebuah dunia, seru Yunce kaget. Keterampilan domain adalah keterampilan mistik legendaris yang kuat yang hanya dapat dilakukan oleh setidaknya alam Raja Suan. Begitu suatu domain terbentuk, segala sesuatu yang ada di domain tersebut akan menjadi elemen yang bermanfaat bagi diri sendiri, bahkan dapat digunakan seluruhnya oleh diri sendiri. Ada banyak jenis bidang, termasuk bidang ofensif, bidang pertahanan, bidang amplifikasi, bidang penahanan, bidang kejut, dan peri kecil belum sepenuhnya memasuki ranah Wang Suan, tetapi dia sudah dapat mengaktifkan keterampilan lapangan. Di dalam Ice Cloud Domain, dingin, salju, dan es, semuanya sedikit meningkatkan kemampuan peri kecil, sekaligus melemahkan mobilitas dan kekuatan serangan kedua naga sampai batas tertentu. Peri kecil itu sekarang memiliki pedang panjang transparan di tangannya yang terlihat seperti terbuat dari kristal es. Saat tubuhnya bergerak, cahaya biru menyala dan dia menikam naga jantan itu. Kapan? Yunce, yang berada 10 mil jauhnya, dapat dengan jelas mendengar dampak kekerasan tersebut. Meskipun Jiaolong bukanlah naga sejati dengan darah naga lengkap seperti Yanlong, tetapi hanya sub-naga dengan 70% hingga 80% darah naga, bagaimanapun juga ia tetaplah seekor naga, dan tubuhnya memiliki tirani yang mirip dengan naga sejati. Di bawah pedang peri kecil,
hanya satu sisik perak naga jantan yang terpotong. Tapi sisiknya terluka, yang cukup untuk semakin membangkitkan kemarahan naga jantan, dan serangan baliknya pun menyusul. Saat angin menderu, potongan besar tubuh dingin retak, dan cakar naga besar dengan bilah angin di seluruh langit tiba-tiba menghantam peri kecil. Kemanapun ia pergi, ia mengeluarkan jeritan yang mengoyak ruang. Ledakan, cakar naga besar jatuh ke perisai es peri kecil. Cakar naga terpental, dan retakan besar muncul di perisai es. Saat berikutnya, ekor raksasa naga betina juga menghantam seperti gunung horizontal. Mengikuti jantan, cakar naga menghantam perisai es. Dengan suara ping, perisai es peri kecil itu benar-benar runtuh, meledak menjadi pecahan di seluruh langit. Ekor naga itu menyapu dan mengenai bayangan peri kecil itu. Sosok peri kecil itu muncul lebih tinggi di langit, ekspresinya menjadi lebih serius. Sebelum domainnya menghilang, tubuhnya jatuh dengan kecepatan tinggi, dan pedang es mengarah langsung ke naga jantan. Setiap kali pedang mengenai tubuh naga jantan, itu mengeluarkan potongan cahaya seperti kilat biru. Dalam cahaya biru, sisik naga jantan juga hancur berkeping-keping. Satu-satunya pilihan yang dia punya saat ini adalah fokus menyerang naga. Jika dua binatang misterius di puncak Tianxuan ini adalah tipe lain, seperti serigala, singa, dan elang. Bahkan jika dia menghadapi dua dari mereka sendirian, dia akan sangat yakin bisa mengalahkan mereka. Namun sayangnya, ini adalah dua naga. Tubuh naga, darah, daya tahan, kekuatan jiwa, aura, semuanya tidak ada bandingannya dengan semua binatang. Setelah seperempat jam bertarung, peri kecil sudah tahu bahwa sangat sulit untuk menang atau mundur dengan selamat dari pertempuran ini. Langit semakin gelap, dan malam mulai turun dengan tenang, membuat kilatan cahaya biru di atas langit semakin menyilaukan. Setelah berlangsung kurang dari setengah jam, domain awan es peri kecil itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Rasa dingin di udara menghilang dengan cepat, dan pergerakan naga jantan dan betina tiba-tiba menjadi lebih cepat, tetapi kekuatan peri kecil melemah. Dampak dari pedang es yang dia pukul pada naga jantan jelas tidak memekakkan telinga seperti sebelumnya. Yun Ce tidak bisa lagi tetap tenang di hatinya, dan dia bertanya dengan cemas, "Jasmine, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu gunakan sekarang? Kamu harus menyerah. Aku tidak akan membantunya." Jasmine sudah lama mengharapkan momen ini, dan dengan tegas penolakan, "Sangat mudah bagi saya untuk membunuh kedua naga ini. Tetapi jika saya menggunakan tingkat kekuatan itu, kekuatan beracun yang akhirnya saya tekan selama periode ini pasti akan gagal. Saya tidak berbaik hati melakukannya untuk satu naga. Tidak relevan wanita, menyia-nyiakan seluruh tahunku di Sky Poison Paru." Bab 177. Yun Ce tahu betul apa konsekuensi dari tindakan Jasmine. Dia ingat dengan jelas adegan ketika Jasmine hampir kehilangan jiwanya setelah membunuh naga api. Tapi kedua naga ini jelas tidak sebanding dengan naga api, dan setelah dimurnikan oleh mutiara racun langit selama periode ini, kondisi Jasmine saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Membunuh kedua naga ini mungkin membuat periode ini lebih baik. Pemurnian selesai waktu telah sia-sia, tapi setidaknya tidak ada bahaya jiwa tercerai-berai. Dan jika dia tidak mengambil tindakan, nyawa peri kecil itu akan dalam bahaya. Setelah Ice Cloud Domain menghilang, dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat Yun Ce hendak terus membujuk Jasmine, suara naga jantan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. "Manusia, kekuatanmu melemah. Sepertinya sekarang kamu telah mencapai batasmu. Setengah langkah Wang Xuan adalah tidak lebih dari ini." Suara naga betina juga terdengar arogan, "Bagaimana mungkin manusia biasa layak bersaing dengan klan naga kita? Jika kamu mencoba mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, kamu akan melakukannya hanya berakhir dalam kehancuran. Mati." Meskipun tingkat kekuatan peri kecil yang dalam, dia setengah tingkat lebih tinggi dari kedua naga ini, tetapi dalam hal daya tahan, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan naga? Setelah terbang dengan kecepatan penuh selama 3 jam berturut-turut, dan sekarang setelah sekian lama pertarungan sengit, kekuatannya mulai menunjukkan kelemahan yang nyata. Di sisi lain, melihat ke arah naga, meskipun naga jantan telah pecah menjadi ratusan sisik perak, dan darah naga terus-menerus merembes keluar dari bawah beberapa sisik naga, momentumnya tidak berkurang sama sekali. Naga-naga ini bukan apa-apa baginya, hanya luka kecil. Belum lagi naga betina, kekuatan yang terkandung di dalam tubuh besar mereka sepertinya tidak ada habisnya. Di bawah kekuatan kekerasan kedua naga,
serangan balik peri kecil itu menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tubuh mungilnya seperti rumput bebek yang bergoyang di tengah badai yang diciptakan oleh dua naga, dan bisa hancur kapan saja. Dalam situasi seperti itu, mata indah peri kecil itu akhirnya mengumpulkan lebih banyak amarah. Saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda. Anda tidak hanya menyerang saya tanpa alasan apapun, tetapi Anda juga mendorong saya ke tepi. Suara peri kecil itu pelan dan tenang, dan di balik ketenangan itu, ada kemarahan yang dalam yang tersembunyi. Hari ini aku karena kamu ditakdirkan untuk binasa di sini. Kamu harus juga membayar harga yang mahal. Dari suara peri kecil itu, Yunce mendengar kebencian yang mendalam dan rasa dingin yang menggigit, dan bahkan jejak tekad yang menoleh ke belakang setelah kematian. Saat nada terakhir jatuh, cahaya biru tiba-tiba muncul dari tubuh peri kecil dan melesat langsung ke langit. Di saat yang sama, suhu ruang di sekitarnya anjlok dengan kecepatan yang sangat mengerikan, mencapai 0 derajat hampir seketika, lalu terus anjlok, dan semua benda di bawahnya mulai tertutup lapisan es yang semakin tebal. Yunce, yang berada 10 mil jauhnya, merasakan hawa dingin yang menggigit datang ke arahnya, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Dia melihat cahaya biru yang naik ke langit dan berbisik, "Apa itu?" Jasmine, Petik 2, manusia, apakah kamu akan melakukan perlawanan terakhir? Sayangnya, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk menghancurkan tubuh naga kami. Yang menunggumu hanyalah kehancuran total. Di bawah cahaya biru, peri kecil, wajahnya tenang, dan pedang es di tangannya perlahan terangkat, tapi itu tidak diarahkan ke naga jantan yang terluka, tapi ke naga betina yang sedang berbicara. Bibirnya yang bersalju bergerak sedikit, dan kata-katanya seperti es, "Sebelum aku jatuh. Biarkan kau binasa dulu." Keterampilan terlarang awan es, 0 Hua. Ding, peri kecil itu melintas di udara, dan terbang ke arah naga betina seperti kilat biru. Saat dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan batasnya, pedang es yang terbungkus cahaya biru menusuk langsung ke arah naga betina, dan kemudian menembus sisik naga dengan suara pemotongan yang keras, dan menembus dalam-dalam ke dalam tubuhnya. Jika pedang ini menembus seluruh tubuh seseorang, tentu akan berakibat fatal. Namun pedang es sepanjang 5 kaki itu terlalu kecil di depan tubuh besar naga itu. Di depan naga, pedang ini sekecil jarum yang menembus tubuh manusia. Adegan ini tidak membuat naga jantan panik. Sebaliknya, dia mengeluarkan suara mengejek, "Aura yang kuat sebenarnya membuatku tidak bisa bergerak untuk sesaat. Tapi menurutmu apakah ini bisa melukai tubuh naga kita secara serius? Kerusakan kecil ini, untuk kami, itu tidak layak disebutkan sama sekali." Sebelum suara naga jantan menghilang, dia tiba-tiba mendengar raungan melengking keluar dari mulut naga betina, dan tubuh naga itu meronta dengan keras. Tapi ia hanya meronta dengan kepalanya. Dan ekornya, tempat peri kecil itu menusuk dengan pedang es, tampak benar-benar membeku, tidak bergerak. Klik, 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 klik. Serangkaian suara kondensasi kristal es terdengar keras, dengan pedang es peri kecil sebagai pusatnya. Kristal es tebal mengembun di tubuh naga betina dengan kecepatan yang hampir gila, bergerak dari tengah tubuh naga ke arah naga, kepala dan ekor naga menyebar. Jeritan naga betina menjadi semakin sedih dan menyakitkan, hingga menjadi parau dan putus asa, namun perjuangan tubuhnya semakin lemah, karena semakin banyak tubuhnya yang seluruhnya tertutup oleh kristal es. Pada akhirnya, perjuangannya jeritan itu berhenti total, karena bahkan kepala dan ekornya telah berubah menjadi kristal es. Seluruh proses hanya berlangsung 5 tarikan napas. Hanya dalam 5 tarikan napas, naga sepanjang puluhan kaki itu berubah menjadi patung es utuh. Naga jantan bahkan tidak bereaksi ketika sudah hampir sampai. Setelah patung es besar berbentuk naga terus terhenti di udara sejenak, pedang es yang membawa peri kecil itu jatuh dengan keras, menghantam tanah dingin yang rata seluruhnya oleh badai. Kejatuhan yang deras ini juga menyebabkan patung es itu jatuh. Retakan halus yang tak terhitung jumlahnya terbuka di sana. Cahaya biru di tubuh peri kecil menghilang, dan bahkan aura kekuatan hampir hilang seluruhnya. Wajahnya menjadi sepucat salju, dan dia menutup matanya dengan sangat tenang. "Apa yang kamu lakukan?" Suara naga jantan menjadi sangat marah dan kasar, dan aura kekuatannya menjadi sangat kacau. Karena es di tubuh naga betina tidak hanya membeku sama sekali, tidak hanya tubuh luarnya, tubuhnya, darahnya, organ dalamnya, kehidupannya,
kekuatannya, jiwanya, semuanya membeku, segel. Ia tidak bisa lagi merasakan kehadiran nafas kehidupannya sama sekali. Ia sudah mati. Di bawah pembekuan yang menakutkan dan total ini, naga betina juga mati total. Tidak ada satu sel pun di tubuhnya yang masih memiliki vitalitas tersisa. Aduh, raungan marah naga jantan bergema di seluruh dunia dan sebagian besar Deat Wastelen, mengganggu binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, semua binatang di bagian tengah Deat Wastelen ketakutan dan berlarian dalam kekacauan. Kamu benar-benar membunuh istriku, kamu benar-benar membunuh istriku. Angin kencang bertiup kencang, dan bahkan awan di langit pun terguncang oleh raungan amarahnya. Peri kecil itu perlahan mengangkat kepalanya, dengan cibiran di wajah pucatnya, "Aku hanya seorang pejalan kaki, tapi kamu ingin mendorongku ke jalan buntu. Kamu telah melakukan kejahatanmu sendiri, dan kamu pantas mati. Aum, manusia jahat, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati karena rasa sakit akibat racun beracun." 10 mil jauhnya, Yun Ce berdiri di sana dengan kaget dan berkata dengan kaget, naga betina itu adalah mati. "Ya, mati, Jasmine," dia berkata dengan sangat tenang, "adapun wanita itu, dia akan segera mati." "Apa katamu?" Jantung Yun Ce berdetak kencang. Kekuatan terakhirnya untuk mengamuk jelas merupakan gerakan terlarang. Dan gerakan terlarang ini dilakukan dengan mengorbankan pembuluh darahnya yang dalam. Sekarang pembuluh darahnya yang dalam hancur total, meridiannya rusak, dan dia tidak berguna, orang. Dia pasti mati. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri di bawah pengepungan kedua naga ini adalah pilihannya yang paling hemat biaya. Setidaknya dia memiliki sandaran. Apa? Tanda seru tanda tanya petik 2. Yun Ce tiba-tiba berdiri, dengan seluruh kekuatannya yang dalam dengan kekuatan penuh. Dia bergegas menuju peri kecil itu seperti orang gila. "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Tindakannya mengagetkan Jasmine. "Aku tidak gila." Yun Ce menggertakkan giginya dan hampir meraung, "Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Dia menderita bencana ini hanya untuk melindungiku. Aku benar-benar, sama sekali tidak bisa membiarkan dia mati. Jasmine, bunuh naga jantan itu secepatnya. Aku mohon, bunuh naga jantan itu secepatnya. Jika peri kecil itu benar-benar mati di tangan naga jantan, hidupku tidak akan pernah damai." Jasmine, petik 2. Jika kamu tidak mengambil tindakan, bahkan jika peri kecil itu mati, aku tidak akan berhenti. Aku lebih baik mati bersamanya di bawah cakar naga. Aku pasti akan melakukan semua yang aku janjikan padamu. Tolong, kali ini, kamu harus membantuku. Saat dia berbicara, kecepatan Yun Ce menjadi semakin cepat, benar-benar melebihi batas kecepatan yang bisa dia capai. Peri kecil yang kehilangan kekuatannya mulai berjatuhan dari langit. Dia menutup matanya dan terlihat sangat tenang, karena dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Tapi dengan pembuluh darahnya yang dalam hancur dan meridiannya terputus, dia sudah menjadi orang cacat, dan dia tidak mau lagi hidup lebih lama lagi. Dari sudut matanya, air mata kristal mengalir pelan. Mati. Mulut naga jantan terbuka lebar, dan badai beracun bergulung ke arah peri kecil yang jatuh. Jasmine, Yun Ce terkejut dengan tindakan naga jantan itu. Badai naga sangat mengerikan, saat ini peri kecil tidak memiliki pertahanan yang kuat di tubuhnya. Jika dia terjebak oleh badai, dia akan dipotong-potong dalam sekejap. Tepat ketika badai dahsyat itu berjarak kurang dari 3 kaki dari peri kecil, sosok merah mungil tiba-tiba muncul di depan badai. Dia melambaikan tangan kecilnya dengan santai. Hanya ada suara teredam, dan badai tiba-tiba muncul. Dia langsung dipukul dan berbalik, menyapu ke arah naga jantan dengan kecepatan lebih cepat. Tubuh naga jantan itu berjatuhan dalam pembalikan badai yang tiba-tiba. Melihat bayangan merah kecil yang tiba-tiba muncul di depannya, ketakutan melintas di mata naganya. "Kamu, siapa kamu?" "Kekuatan, jadi aku menembakkan kembali badai gas beracunnya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan gadis manusia mungil di depanku harus melampauinya setidaknya dalam 3 tingkatan. Yang benar-benar membuatnya takut adalah tekanan tak terlihat darinya. Ia belum pernah mengalami tekanan yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Dalam menghadapi tekanan ini ia terasa sekecil debu di depan laut." Jasmine tidak menjawabnya, mata kristalnya penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia mengulurkan jari putih ramping dan mengarahkannya ke naga. Di ujung jarinya,
lampu merah samar menyala, sungguh tidak mudah untuk khawatir tentang. Naga tingkat rendah sebenarnya memaksa putri ini menyia-nyiakan semua usahanya selama setahun. Jika bukan karena racun di tubuhnya, aku akan menghancurkanmu menjadi 10 juta keping mati. Setelah suara itu jatuh, Jasmine mengulurkan tangannya. Dengan sedikit sapuan jarinya di kekosongan. Cila, di saat yang sama, cahaya merah tipis yang menembus seluruh tubuh tiba-tiba muncul di tubuh naga. Di sepanjang lampu merah yang seperti benang ini, tubuh naga tersusun rapi, terpisah dengan rapi, lalu jatuh dengan rapi, mata naga melebar, dan tidak ada gerakan. Tidak ada suara, tidak ada pertarungan sengit, bahkan tangisan pun tidak. Sebelum kematian, dan naga jantan pun binasa. Bab 178. Setelah membunuh naga jantan, wajah kecil Jasmine tiba-tiba menjadi pucat. Dia melirik kembali ke posisi Yunce. Saat rok merahnya berkibar, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah dan kembali ke Sky Poison Pearl. Melihat kematian naga jantan, Yunce menghela nafas lega dan berkata dengan cemas sambil berlari dengan liar, "Jasmine, kamu baik-baik saja." Setelah beberapa saat, Jasmine mengeluarkan suara penuh kebencian, Aku berhutang budi padamu di masa laluku hidup." Ya, meskipun kata-kata Jasmine sedikit lemah, mereka tidak sombong. Ini juga membuat Yunce merasa lega, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, "Kali ini, aku telah merepotkanmu lagi." Petik 2. Tidak perlu untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Jika kamu ingin menyelamatkan wanita itu, pergilah lebih cepat. Aku tidak bisa menjamin apakah dia diracuni oleh naga jantan. Juga, jangan harap aku mengambil tindakan selama 3 bulan. Setelah Jasmine mengatakan ini, tidak ada suara, dan racun yang sekali lagi menyebar ke seluruh tubuh diam-diam ditekan di mutiara racun langit. Meskipun kali ini tidak merusak sumber jiwa seperti terakhir kali dia membunuh naga api, tetap saja tidak nyaman. Pertempuran sengit antara Wang Xuan setengah langkah dan 2 puncak Tian Xuan menyebabkan daerah ini mengalami bencana. Tanah tenggelam rata-rata setidaknya 3 kaki. Sekilas, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Akhirnya sampai di kawasan ini, Yunce sekilas melihat sosok peri kecil. Ia terbaring di sana dengan tenang, seperti bunga teratai yang mencolok di tanah kuning yang layu. Peri kecil, hati Yunce tiba-tiba terlintas dan dia bergegas maju dengan cepat. Ketika dia mendatanginya, dia tertegun sejenak. Pakaian putih di tubuhnya rusak parah, namun dilindungi oleh sisa bunga es, masih bersih. Kerudung yang menutupi wajahnya juga telah terlepas di beberapa titik, membuat Yunce akhirnya bisa melihat wajahnya yang bersalju dengan jelas. Seperti dugaan Yunce, ini adalah wajah yang sangat cantik. Ciri wajahnya sangat indah, alisnya halus, dan kulitnya seperti mutiara. Meski wajah dan bibirnya sepucat kertas, ia tetap tidak bisa menyembunyikan sifat dingin, angkuh, dan mulia yang terpancar dari tulangnya. Ia begitu menyendiri, bahwa orang hampir tidak berani menghadapinya. Jejak hujatan muncul, dan aku hanya bisa merasa malu pada diriku sendiri. Kelesuan Yunce hanya berlangsung sesaat, dan dia segera berlutut dan meletakkan tangannya di lehernya yang bersalju. Saat jari-jarinya menyentuh kulitnya, dia sedikit gemetar, karena suhu tubuhnya sangat dingin, seolah dia baru saja direndam dalam mata air es. "Jangan sentuh aku." Merasakan sentuhan Yunce di lehernya, peri kecil itu meronta dengan lemah, suaranya terengah-engah namun sangat tegas. Meskipun dia terluka parah dan diambang kematian, penolakan tubuhnya terhadap laki-laki begitu tertanam dalam tulangnya sehingga hampir merupakan refleks yang terkondisi. Di wajah pucatnya, rasa dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil tidak berkurang sama sekali. "Oke, aku tidak akan menyentuhmu, aku tidak akan menyentuhmu." Yunce dengan cepat menarik tangannya kembali, tapi hatinya tenggelam untuk sementara waktu. Kunjungan barusan membuatnya terkejut. Apa yang dikatakan Jasmine tidak berlebihan. Tidak, itu lebih serius dari apa yang dikatakan Jasmine. Pembuluh darahnya yang dalam hancur total dan hancur seperti pecahan kristal es, bahkan lebih hancur daripada pembuluh darah aslinya yang lumpuh, dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Jika ada cara lain, itu hanya bisa membangun kembali pembuluh darah yang dalam seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi kesempatan seperti ini, Yunce bisa dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah benua. Tian Xuan tidak akan pernah bisa datang. Dan bahkan jika mereka benar-benar menemukannya, dengan pembuluh darah mendalam yang baru, kekuatan mendalam mereka hanya dapat dimulai kembali dari alam mendalam primer.
Tidak hanya pembuluh darahnya yang dalam yang hancur, tetapi meridiannya juga hampir hancur seluruhnya. Pada saat ini, kecuali kesadaran yang tersisa, seluruh tubuh peri kecil itu hampir lumpuh dan cacat seluruhnya. Kecuali meridian lengan kanan dan tangan kanannya, yang mana hanya setengah rusak, dia hampir tidak bisa bergerak. Tidak mungkin untuk menggerakkan bagian lain. Sungguh kekuatan yang menakutkan untuk membekukan naga di puncak Tianxuan menjadi patung es yang sunyi hanya dalam beberapa tarikan napas. Dan akibat dari penggunaan kekuatan ini sangatlah kejam. Dengan cedera seperti itu, bahkan Yun Che, yang sering menganggap dirinya sebagai dokter ajaib, hanya bisa merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia yakin bahwa dia bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak mungkin memulihkan pembuluh darahnya yang dalam, apalagi kekuatannya. Selain itu, Yun Che juga merasakan aura kematian yang berat dari tubuhnya. Jangan khawatirkan dia tidak akan bertahan lagi, kata Jasmine dingin. Tidak, dia bisa hidup. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkannya mati. Yun Che mengertakkan gigi dan menekankan tangannya ke dada peri kecil itu, menggunakan kekuatannya yang dalam untuk melindungi jantungnya dengan putus asa. Kamu tidak perlu menipu dirimu sendiri. Tidak bisakah kamu merasakan bahwa hatinya penuh dengan aspirasi kematian? Dari setengah langkah Wang Xuan, yang bangga pada dunia, hingga orang tidak berguna yang tidak bisa bahkan berdiri, bagaimana jika itu aku tidak ingin terus hidup. Bahkan jika kamu dapat membantunya hidup, dia harus berbaring di tempat tidur mulai sekarang. Ini akan ribuan kali lebih tidak nyaman baginya daripada langsung mati. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu menyiksanya. Terlebih lagi, bahkan jika keterampilan medismu 100 kali lebih baik, jika dia kehilangan hatinya, tidak mungkin kamu bisa menyelamatkannya hidup-hidup. Kata-kata Jasmine seperti abaskom berisi air dingin dituangkan ke kepala Yun Che, dan seluruh tubuhnya membeku. Tetap diam. Untuk waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya, memandangi wajah peri kecil yang tidak berdarah itu, dan bergumam dengan suara rendah, guru berkata bahwa segala sesuatu di dunia ini saling bergantung, reinkarnasi, sebab dan akibat, siklus tanpa akhir. Segala sesuatu di dunia memiliki ciri khas tersendiri. Sebaliknya, jika suatu penyakit bisa timbul maka harus disembuhkan. Tidak pernah ada penyakit yang disebut penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Kalaupun ada, hanya saja belum ditemukan caranya untuk saat ini. Karena pembuluh darah misterius itu bisa pecah, pasti ada cara untuk memperbaikinya. Pasti akan ada. Yang paling mengkhawatirkan Yun Che bukanlah lukanya yang sangat serius, tapi keinginannya untuk mati. Apa yang dikatakan Jasmine benar, jika dia putus asa dan ingin mati, apalagi dia, bahkan jika tuannya masih hidup, dia tidak akan bisa diselamatkan. Mendengar hal ini, dia tidak lagi peduli dengan penolakan peri kecil itu, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan berteriak keras, "Peri kecil, dengarkan kata-kataku. Selama aku di sini, kamu tidak bisa mati." Tidak peduli seberapa serius cederanya, kamu tidak bisa mati, meridianmu yang rusak, beri aku waktu 3 tahun, aku akan bisa memperbaiki semuanya. Meridianmu yang dalam, pasti ada cara untuk memulihkan meridianmu yang dalam. Buka matamu, lihat aku, jangan mati, jangan biarkan mati sendiri. Mata peri kecil itu terpejam, hanya bibirnya yang seputih salju yang bergerak, dan dia mengeluarkan suara lemah, pembuluh darahku yang dalam semuanya rusak. Tidak ada cara untuk menyelamatkan hari ini. Aku tidak menyalahkanmu, kamu, pergi, suara lemah peri kecil. Di sini, ada juga keinginan untuk mati. Kata-katanya, aku tidak menyalahkanmu, tidak mengandung rasa bersalah atau emosi, bahkan tidak ada sedikit pun kebencian atau keengganan, dan dia benar-benar patah hati. Kamu tidak perlu mencoba membujuknya. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki cara untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam, bahkan jika kamu membuat pembuluh darahnya yang dalam tetap utuh sekarang, keinginannya untuk mati tidak akan berkurang. Jasmine berkata dengan kejam, berapa kali Anda ingin memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam? 10 tahun latihan keras hancur dalam 1 hari. Anda tidak tahu betapa besarnya kesenjangan yang tak tertahankan untuk beralih dari setengah langkah ke Wang Xuan menjadi orang yang tidak berguna. Jangan bicara tentang dia, ayo bicara tentangmu. Jika kamu dibiarkan melakukan ini selama setahun, bukankah kamu akan putus asa jika semua kekuatan dan teknik ilahi yang dia kembangkan menghilang? Terlebih lagi, setelah beberapa dekade kerja keras, dia telah mencapai level Wang Xuan.
Tidak, aku tidak akan melakukannya. Mata Yunce bertekad, tidak peduli apa yang hilang dariku, selama itu bukan hidup, selama aku masih hidup, akan ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Hidup adalah harapan terbesar, dan segala sesuatu mungkin terjadi ketika hidup. Aduh, oh, di kejauhan, terdengar suara samar. Raungan, binatang, misterius itu bisa terdengar, dan suara gemuruh yang sesekali terdengar semakin dekat. Jelas sekali, pertarungan sengit berhenti dan aura kedua naga menghilang, menyebabkan beberapa binatang misterius dengan kecerdasan lebih tinggi menyadari ketidaknormalan tersebut dan mulai mendekat ke sini secara tentatif. Adapun binatang misterius apapun yang dapat ditemukan di tengah gurun ini, mustahil bagi Yunce untuk menghadapinya. Yunce melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sebuah gunung rendah yang sepi kurang dari 1 mil jauhnya di utara. Di bawah gunung rendah itu ada pintu masuk gua yang gelap. Alasan kenapa dikatakan sepi adalah karena selama pertarungan antara peri kecil dan kedua naga, area luas di sekitarnya tersapu ke tanah, hanya gunung rendah yang masih di sana dengan aman karena alasan yang tidak diketahui, dan sepertinya tampaknya tidak ada kerusakan apapun. Jika dia ditemukan oleh binatang misterius, tidak hanya peri kecil, tapi dia juga harus menjawab di sini. Dia segera membuat keputusan, mengambil tubuh peri kecil yang dingin dan lembut, dan bergegas menuju gunung yang rendah. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara rendah, "Peri kecil, aku tahu kamu tidak bersalah dan murni, dan bahkan tolak laki-laki, tapi aku hanya memelukmu. Kamu ingin menghukumku, kamu ingin membunuhku, beri aku kehidupan yang baik. Jika kamu berani mati seperti ini, aku akan melepasmu pakaian segera." Peri kecil belum pernah mendengar sikap tidak tahu malu seperti itu dalam hidupnya, ancaman. Dia merasa tubuhnya telah dipeluk erat olehnya, dan saat bulu matanya sedikit bergetar, jejak kemarahan, rasa terhina, dan sesuatu yang tak terlukiskan muncul di hatinya, yang sudah dipenuhi dengan keinginan untuk mati, sekali lagi diliputi oleh keinginan untuk mati. Yunce bergegas masuk ke dalam gua dengan cepat dan hati-hati. Selama seluruh proses, energinya yang dalam terus mengalir ke tubuh peri kecil, melindungi garis hidupnya. Gua itu lebih gelap dari yang diperkirakan, tapi tidak menakutkan. Yunce berjalan ke bagian terdalam gua sebelum dengan lembut menurunkan peri kecil itu. Di sini gelap dan sunyi, bahkan angin pun tidak terdengar sama sekali. Merasakan nafas peri kecil yang halus, Yunce merasa bersalah dan tidak berdaya. "Maaf, jika bukan karena kamu ingin melindungiku, jika bukan karena aku harus mengejar elang badai itu, kamu tidak akan melakukannya, pernah menemui hal semacam ini. Jika aku bisa meramalkan hal semacam ini lebih awal, aku tidak akan pernah membuat pilihan yang sama. Bagaimana pengalaman hidupku bisa lebih penting daripada hidupmu?" Yunce awalnya mengusulkan agar peri kecil melindunginya selama 3 bulan. Ketika dia membuat permintaan, dia tidak pernah menyangka bahwa dalam jangka waktu ini, dia akan bertemu 2 naga di puncak Tianshuan. Peri kecil ini, yang cukup kuat untuk menjadi berada di peringkat 10 besar Kekaisaran Angin Biru, menepati janjinya dan pergi tepat waktu setelah 2 bulan. Kembali dari kota Kekaisaran Blue Wind, mengikutinya ke gurun kematian ini, dan menjaga hidupnya di setiap langkah. Sekarang, dia bahkan memberikan semua yang dia miliki untuk itu. Yunce tidak pernah ingin berhutang apapun pada orang lain. Perlindungan peri kecil baginya hanyalah sebuah transaksi, dan dia selalu menikmati ketenangan pikiran. Tapi bagaimana dia bisa terus merasa nyaman dengan apa yang terjadi hari ini? Yunce mengulurkan tangannya untuk menguji denyut nadi peri kecil itu, dan menemukan bahwa suhu tubuhnya tidak lebih dingin, tetapi lebih hangat. Setelah terkejut, dia segera menyadari bahwa dinginnya tubuhnya sebelumnya disebabkan oleh keterampilan misterius yang telah dia latih. Sekarang setelah pembuluh darahnya yang dalam rusak, semua seni mendalam berbasis es telah menghilang, dan suhu tubuhnya mulai kembali normal. Memikirkan hal ini, Yunce dengan cepat berdiri, menyalakan lingkaran api Phoenix di sekeliling dirinya dan peri kecil, dan membahas aliran panas di gua yang gelap. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara tua perlahan terdengar dari atas. "Api Phoenix, begitu, sepertinya itu bukan ilusi. Memang ada sedikit darah Phoenix yang mengalir di tubuhmu." Suara ini membuat Yunce merasa seperti kilat melompat dari tanah. Siapa yang berbicara? Bab 179. Anak muda, kamu tidak perlu gugup. Akulah Changlong kuno yang tinggal di sini untuk menjaga tempat persidangan. Aku tidak akan menyakitimu. Suara tua itu terdengar lagi, dengan keagungan tertinggi di dalamnya, namun lembut seperti angin.
Taiko, Changlong, Yun Ce mendongak dan mengulangi nama itu dengan bingung. Tapi jauh di lubuk hatinya, suara terkejut Jasmine datang. Apa? Naga Chang kuno, dewa naga yang merupakan pemimpin binatang suci di zaman kuno, Naga Chang kuno. Langit gelap tiba-tiba terbuka pada saat ini. Sepasang mata misterius. Mata ini sangat besar, panjang, dan sempit, bentuknya mirip dengan mata manusia. Pemandangan ini sangat mirip dengan mata Phoenix yang dilihat Yun Ce di lokasi percobaan Phoenix. Perbedaannya adalah mata di alam rahasia Phoenix berwarna emas, tetapi mata ini lebih biru daripada langit. Di saat yang sama, aura yang luas dan tak terbatas turun, seperti langit yang terbalik. Di depan aura ini, Yun Ce tiba-tiba merasa dirinya sekecil sebutir pasir di depan gunung. Kedalaman aura ini bahkan lebih baik daripada nafas Phoenix yang dia rasakan hari itu. Di bawah selubung aura jiwa ini, hati Yun Ce benar-benar tidak dapat memiliki keraguan sedikit pun tentang suara tadi. Ini adalah semacam gangguan psikis yang ditekan oleh kekuatan absolut. Di saat yang sama, nafas jiwa saja sudah begitu menakutkan, bagaimana mungkin suara itu bisa berbohong? Jiwa sisa naga biru kuno, tempat percobaan, mungkinkah ini adalah tempat yang sama dengan alam rahasia Phoenix, tempat kamu pernah tinggal dan meninggalkan warisan kekuatanmu? Yun Ce mengangkat kepalanya dan menatap mata biru itu, perlahan berkata perlahan. Itu benar, zaman para dewa telah lama berakhir, dan para dewa sejati telah lenyap sama sekali. Tapi kami tidak ingin menghilang sepenuhnya dari dunia. Kami akan mencoba berbagai cara untuk meninggalkan jejak kekuatan kami dan menyebarkannya kepada mereka yang ditakdirkan untuk datang. Kekuatan yang pernah kita miliki akan diwariskan selamanya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menunggu orang lain yang ditakdirkan. Dan dalam 1000 tahun ini, kaulah yang pertama. Aku, yang pertama, ya, ribuan tahun yang lalu, yang pertama sejak itu. Suara Changlong kuno terdengar, 1000 tahun yang lalu, 129 pemuji datang ke sini. Tapi kemudian, dua naga mengikuti napasku dan datang ke sini. Dia tidak lagi tersisa, dan tumbuh pesat di bawah nutrisi aura Dewa Naga, mencapai puncak Tianshuan. Ini adalah benua dengan tingkat kekuatan yang sangat rendah. Keberadaan kedua naga ini membuat manusia tidak mungkin bisa mendekatinya. Selain itu, tempat ini telah lama menjadi gurun mati tempat berkumpulnya binatang misterius. Reputasinya buruk, semakin sedikit orang yang berani dan memiliki kemampuan untuk mendekati tempat ini. Terkadang jarang melihat satu orang dalam ratusan bertahun-tahun. Tidak heran ada begitu banyak binatang misterius berkumpul di sini. Ternyata ada keberadaan dengan nafas Dewa Naga. Jasmine berkata dengan suara rendah, pengumpulan semua binatang di 10 pegunungan 1000 binatang disebabkan oleh nafas Phoenix. Tetapi di sini, sebenarnya karena nafas Dewa Naga. Di antara binatang mitos kuno, Dewa Naga menempati urutan pertama, levelnya bahkan lebih tinggi daripada Phoenix. Setelah kehancuran para dewa, berapa banyak orang yang bermimpi menemukan sisa-sisa Dewa Naga dan berharap mendapatkan kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tanpa diduga, itu akan benar-benar berada di benua Tianshuan yang kecil ini, meninggalkan warisannya kekuatan. Kamu bisa datang ke sini, meskipun tidak mengandalkan kekuatanmu, tapi itu juga karena takdir. Kamu memenuhi syarat untuk menerima cobaan yang aku tinggalkan. Jika kamu bisa lulus ujian yang aku tinggalkan setelah uji coba, aku bisa memberimu 3 tetes darah naga biru, sehingga kamu bisa mendapatkan darah Dewa Naga. Apakah kamu bersedia? Yun Ce tidak menanggapi secara langsung, karena pikirannya saat ini bukan tentang persidangan sama sekali. Setelah keterkejutan yang disebabkan oleh kemunculan tiba-tiba Changlong kuno, suasana hatinya menjadi dingin kembali dan dia berkata dengan mendesak, Changlong kuno, kamu adalah Dewa Naga terkuat di zaman kuno. Kalau begitu maka kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan orang di sebelahku. Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya, menyelamatkan nyawanya, tetapi juga memulihkan kekuatannya. Jika kamu bisa melakukannya, aku bersedia menukar apapun dan membayar berapapun harganya. Xiao bulu mata panjang peri itu sedikit bergetar. Mata biru pucatnya berkedip sedikit, dan kemudian sebuah suara tua terdengar, dia menderita luka dalam yang parah, organ dalamnya habis, pembuluh darah dan meridiannya patah, dan hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Saya hanya jiwa yang tersisa, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sama sekali. Tapi, saya tahu cara untuk menyelamatkannya. Sesuai keinginan Anda,
Anda tidak hanya dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi Anda juga dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya yang dulu. Tidak, itu bahkan akan bermanfaat bagimu. Sebuah terobosan, memungkinkan dia untuk benar-benar melangkah ke ranah Raja Alam Mendalam. Bagian pertama dari kata-kata Taiko Changlong menghancurkan harapan Yun Che, tetapi bagian kedua dari kata-katanya membuatnya bangkit kepalanya tiba-tiba, matanya menampakkan cahaya aneh, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu, apakah yang kamu katakan itu benar? Katakan padaku dengan cepat, apa metodenya? Katakan aku cepat. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dengan penuh semangat dan berkata kepada peri kecil, peri, pernahkah kamu mendengar bahwa ada metode yang tidak hanya dapat menyelamatkan hidupmu, tetapi juga memperbaiki meridian misteriusmu, memulihkan semua milikmu kekuatan, dan bahkan memungkinkanmu untuk menembus kemacetan yang sebelumnya tidak dapat kamu lewati. Dengar, apakah kita sudah sampai? Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh binatang mitos kuno itu sendiri. Itu tidak akan pernah bohong. Pernahkah kamu mendengar itu? Harapan kematian peri kecil itu adalah keputusasaan karena kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi orang yang tidak berguna. Satu-satunya hal yang bisa menghilangkan keinginannya untuk mati adalah harapan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Benar saja, setelah suara naga biru kuno dan teriakan gembira Yun Che, mata peri kecil, yang terpejam karena putus asa, perlahan membuka celah seperti bulan sabit, mencerminkan dua sentuhan yang tidak lagi sepenuhnya redup, tetapi mata penuh kerinduan. Changlong kuno, tolong beritahu saya apa metode itu. Tidak peduli metode apa itu, tidak peduli betapa sulitnya, saya pasti akan melakukannya. Tolong beritahu saya. Yun Che menatap mata biru itu dan berkata dengan keras. Jawaban Changlong kuno tenang dan kejam, meskipun saya tahu metodenya, Anda tidak memiliki hubungan keluarga dengan saya dan tidak memiliki dendam atau dendam. Saya tidak punya alasan untuk memberi tahu Anda. Kecuali apa? Petik 2. Kecuali, Anda bisakah kamu melewati cobaan yang kutinggalkan dan mendapatkan garis keturunan serta warisan kekuatanku? Lalu, aku akan memberitahumu metode lengkap untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu, dan kamu bisa memilih dengan bebas. Baik, begitu tetua kuno selesai berbicara, Yun Che langsung mengangguk tanpa sedikit pun keraguan, saya menerima cobaan Anda. Selama dia bisa lulus ujian, dia bisa mendapatkan darah Dewa Naga dan diselamatkan, tidak ada alasan baginya untuk tidak menyetujui metode peri kecil. Haha, bagus sekali. Suara tua itu tertawa, namun, Anda tidak harus setuju begitu cepat sebelum saya selesai berbicara. Uji coba yang saya tinggalkan tidak menguji kekuatan si penguji, tetapi itu adalah bakat, ketekunan dan kehendak penguji. Kesulitan ujian akan bervariasi sesuai dengan kekuatan penguji. Begitu Anda memasuki tempat uji coba, hanya ada dua hasil. Salah satu hasil adalah lulus ujian dan mendapatkan Dewa Naga. Garis keturunan, hasil lainnya. Petik 2, ini kematian. Petik 2, tidak ada kegagalan, yang ada hanya kematian dan kematian. Petik 2, Berapa banyak dari 129 penguji sebelumnya yang lulus? Yun Che menarik napas. Katanya dalam satu napas, saya yakin Anda belum pernah mendengar tentang keberadaan orang-orang dengan darah Dewa Naga di benua ini. Karena, tidak satupun dari 129 penguji di depan mereka yang lulus ujian, dan mereka semua bertahan selamanya. Di tempat percobaan, mereka berubah menjadi tulang yang layu. Dan di antara 129 penguji, yang memiliki kekuatan paling rendah juga berada di alam Tianxuan. Yun Che, dalam hal ini, kamu masih harus bersikeras memasuki persidangan. Tanah, Changlong kuno bertanya perlahan. Yun Che melirik peri kecil itu dan mengangguk dengan berat. Bahkan setelah mendengarkan kata-kata Changlong kuno, suaranya masih sangat tegas, tentu saja. Jawabanmu tidak dipaksakan. Kamu memiliki keberanian yang cukup baik. Dan itu memberiku merasa bahwa sebagian besar tekadmu disebabkan oleh keinginanmu untuk menyelamatkan orang di sebelahmu. Dalam hal ini, aku akan membukakan pintu tempat persidangan untukmu sesuai keinginanmu, sebelum memasuki persidangan. Di depan dari pintu, kamu punya cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama persiapan psikologis. Darah Phoenix mengalir di tubuhmu, yang membuktikan bahwa kamu telah berhasil melewati ujian yang ditinggalkan oleh Phoenix, tetapi jangan mencoba kesulitan naga cobaan Tuhan diukur dari sulitnya cobaan Phoenix.
Petik 2. Phoenix itu sifatnya baik hati dan konservatif. Sekalipun cobaan yang ditinggalkannya sulit, pasti tidak akan terlalu sulit hingga membuat orang putus asa, apalagi fatal. Sebagai penguasa semua binatang, Dewa Naga bangga pada dunia. Darah Dewa Naga tidak akan pernah diwariskan kepada orang biasa-biasa saja. Hanya mereka yang berbakat dan berkemauan keras untuk menjadi penguasa langit dan bumi memenuhi syarat untuk menanggung darah Dewa Naga. Petik 2. Jika Anda yakin bahwa Anda memiliki kualifikasi dan keberanian seperti itu, maka masuklah ke pintu persidangan ini. Jika Anda berhenti, Anda akan hidup dan dia akan mati. Jika Anda masuk, entah kamu akan hidup dan dia akan hidup, atau kamu akan mati dan dia akan mati. Buatlah pilihan terakhirmu. Suara naga biru kuno jatuh, dan cahaya biru tiba-tiba menyala di dinding batu di depan Yun Ce, dan kemudian cahaya biru formasi teleportasi yang tingginya lebih dari 2 orang muncul. Susunan teleportasi menuju ke tempat percobaan. Namun, Yun Ce tidak segera melangkah maju, dan bertanya lagi, Changlong kuno, jika kamu lulus ujian ini, berapa lama? Petik 2. Kali ini terserah kamu, atau berapa hari, atau berapa hari. Berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Ini adalah jawaban Changlong kuno. Melihat peri kecil yang tergeletak di tanah dengan nafas lemah, dia mengangkat alisnya, dan kemudian berkata dengan tegas, kalau begitu, bisakah aku membawanya ke tempat persidangan bersamaku? Ya, tapi aku tidak mendukungnya. Suara Changlong kuno berkata, dia berkata dengan serius, ujian Dewa Naga dapat dimasuki oleh banyak orang pada saat yang bersamaan. Namun, kesulitan uji coba juga akan meningkat seiring bertambahnya jumlah orang, dan didasarkan pada yang terkuat di antara orang-orang. Meningkat, dengan kata lain, jika Anda menerimanya, kesulitan uji coba akan berlipat ganda berdasarkan kemampuan Anda. Anda akan menghadapi uji coba yang 2 kali lebih sulit daripada saat Anda masuk sendirian. Mengerti? Petik 2. Yun Ce mengangguk perlahan, tekad di matanya tidak berkurang atau goyah sama sekali. Kalau begitu aku memilih untuk membawanya bersamaku. Begitu dia memasuki tempat persidangan, dia tidak tahu kapan dia akan bisa untuk keluar. Dalam keadaan peri kecil saat ini, dia harus mengandalkan energinya yang dalam untuk melindungi hatinya agar dapat terus menghidupi dirinya sendiri. Jika dia dibiarkan sendirian di sini dan memasuki tempat persidangan, dia mungkin akan mati suatu saat nanti. Jika ini keputusanmu, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Tapi kamu harus tahu bahwa setelah kamu menerimanya, kesulitan persidangannya tidak hanya akan berlipat ganda, tapi kamu juga harus melindunginya setiap saat, yang mana tidak hanya akan mengalihkan pikiranmu, tapi juga mengalihkan sebagian dari misteri. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk melindungi garis hidupnya. Ini adalah keputusan yang sangat tidak bijaksana. Jangan urus aku, jangan ambil aku. Bulu mata peri kecil itu sedikit bergetar, dan dia mengeluarkan suara lemah dan lembut di bibirnya. Suara angin. Yun Ce berlutut, menatap matanya, dan berkata dengan lembut, kamu melakukan ini untukku. Sebagai pria dewasa, bagaimana aku bisa meninggalkanmu seperti ini? Astaga, aku lakukan. Bukankah aku membutuhkan perlindungan seorang pria? Bibir peri kecil itu pucat, dan setiap kata yang diucapkannya membutuhkan banyak usaha. Kamu tidak punya suara dalam hal ini. Saat peri kecil itu mengerang pelan, Yun Ce mengangkatnya dan berjalan menuju pintu persidangan. Kamu menolak laki-laki, kamu tidak membutuhkan laki-laki. Saya lebih memahami apa yang harus dilakukan seorang pria. Sekarang Anda tidak perlu memikirkan apapun, Anda tidak perlu mengatakan apapun, saya hanya ingin Anda menjalani kehidupan yang baik untuk saya. Ketika saya lulus ujian pemurnian telah memulihkan semua kekuatanmu. Kamu bisa memarahiku, memukulku, mengatakan aku memelukmu tanpa persetujuanmu, atau menghujatmu. Tapi sekarang, sebelum kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, semua yang kamu miliki, terserah padaku. Buatlah keputusan. Setelah mengatakan itu, tanpa memberi peri kecil itu kesempatan lagi untuk menghentikannya dan menolak, dia memeluk peri kecil itu dan dengan cepat bergegas ke susunan teleportasi di lokasi percobaan. Saat Yun Ce melangkah masuk dengan peri kecil di pelukannya, susunan teleportasi menghilang. Beberapa saat kemudian, suara panjang Changlong kuno terdengar di dalam gua yang gelap, haha, sungguh pemuda yang baik. Meskipun jiwanya dipenuhi dengan darah roh jahat yang menakjubkan, karakter dan keberaniannya lengkap lulus. Bab 180,
merupakan kawasan pegunungan yang kering dan tandus, sekilas dikelilingi oleh tembok pegunungan terjal yang menjulang hingga ke awan. Pegunungan di sekitarnya membentuk tempat yang terisolasi tanpa ada tempat untuk keluar, bahkan cahaya pun terhalang. Sebagian besar Yun Che yang masuk ke sini melalui gerbang percobaan, melihat lingkungan sekitar dan mengerutkan kening. Area di mana dia berada sangat kecil sehingga dia bisa melihat dengan jelas bagian depan, belakang, kiri dan kanan dari tempatnya berdiri. Panjang keseluruhan dari utara ke selatan tidak lebih dari setengah mil, dan lebar dari timur ke barat hampir 100 meter, dikelilingi tembok gunung sehingga tidak mungkin untuk keluar. Apalagi tembok gunung ini hampir vertikal menjadi awan, sehingga mustahil untuk didaki. Lepaskan, aku. Peri kecil di pelukannya mengeluarkan suara lemah, dan satu-satunya lengan kanannya yang bisa bergerak juga sedikit meronta. Yun Che tahu bahwa dia tidak terbiasa atau dia benar-benar muak dengan kontak pria. Dia menurunkan tubuhnya, mengeluarkan selimut merah muda pucat dari mutiara racun langit, membentangkannya di tanah, lalu dengan hati-hati meletakkan peri kecil di atasnya, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyentuhmu kecuali benar-benar diperlukan. Kita telah memasuki tempat percobaan Dewa Naga. Mau atau tidak, takdir kita sekarang sudah terhubung sepenuhnya. Jika kita bisa melewatinya dengan sukses, maka kita semua bisa bertahan dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jika kita gagal, maka kita semua akan mati. Tapi sebelum kita gagal, kamu tidak boleh mempunyai keinginan untuk mati lagi, tapi berusahalah untuk tetap hidup ya. Karena ini bukan cobaan untukku sendiri, tapi untuk cobaan antara keduanya dari kita juga terkait dengan nasib kita berdua. Saya harap Anda dapat memberi saya kekuatan dan harapan untuk diri saya sendiri, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memulihkan pembuluh darah dan meridian yang dalam, dan bahkan langsung menerobos ke raja." Harapan dari alam misterius. Peri kecil itu sangat berbakat sejak dia masih kecil, dan tak tertandingi di antara teman-temannya. Sebelum dia mencapai usia parubaya, dia sudah setengah melangkah ke ranah Wangsuan. Dia pada dasarnya menghabiskan seluruh hidupnya untuk dipandang oleh orang lain. Dia terbiasa berdiri di ketinggian yang tidak bisa diharapkan oleh orang lain, memandang rendah orang lain dengan tegas dan bangga. Sekarang, dia dihibur oleh Yun Che seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Dia tidak terbiasa dan tidak bisa menjelaskan bagaimana rasanya. Dia menutup matanya dan tidak bisa menjawab. Namun keinginan untuk mati di dalam hatinya telah menghilang dengan tenang. "Apakah kamu tidak takut aku akan marah jika kamu menggunakan selimut tempat tidurku untuk wanita lain?" kata Jasmine kecil dengan marah. Jasmine memiliki hati yang besar, dan dia pasti tidak akan marah karena masalah sepele seperti itu. "Saat aku kembali ke Blue Wind Imperial City, aku pasti akan membelikanmu lebih banyak set yang lebih bagus." Jasmine mendengus dingin, Aku akan menunggu sampai kamu mati. Mari kita bicarakan hal ini kembali ke Blue Wind Imperial City. Saya tidak tahu apa pendapatmu tentang membawa wanita ini ke area persidangan dengan gegabah. Tidak hanya akan menjadi 2 kali lebih sulit, tetapi kamu pasti akan terganggu olehnya. Ini adalah ujian Dewa Naga. Kesulitannya akan sangat tinggi sehingga kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku berada dalam kondisi di mana aku tidak bisa lagi menggunakan kekuatan apapun, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Suara Jasmine penuh kebencian. Di matanya, tindakan Yun Che membawa peri kecil itu tidak diragukan lagi mencari kematian. Namun berdasarkan apa yang dia pelajari tentang karakter Yun Che selama setahun terakhir, dia tidak terkejut sama sekali bahwa dia akan melakukan ini. Di atas langit, suara naga biru kuno terdengar tanpa peringatan. "Dua manusia muda, selamat datang di tempat uji coba Dewa Naga. Ada 3 tingkat dalam uji coba ini. Yang Anda ikuti sekarang adalah tingkat pertama. Tempat uji coba, tepat di depan Anda, memiliki satu-satunya pintu masuk ke tempat percobaan kedua. Kalahkan semua prajurit naga batu di sini, dan pintu keluar akan terbuka secara alami. Semoga Anda beruntung." Changlong kuno ketika suara itu menghilang, 2 lampu berwarna kaki tiba-tiba menyala di depan Yun Che. Yun Che dengan cepat mengambil langkah ke depan, menghunus pedang raksasa tuan dengan kedua tangannya, dan meletakkannya di depannya. Lampu kuning menghilang, dan 2 sosok muncul di depan Yun Che. Bentuk tubuh mereka tidak berbeda dengan orang biasa, namun seluruh tubuh mereka terlihat seperti diukir dari batu dan terlihat sangat keras.
Kepala mereka setengah manusia dan setengah seperti naga. Mereka memegang tombak batu di satu tangan dan perisai batu di tangan lainnya. Dua pasang mata tanpa emosi mereka tertuju pada Yun Ce. Apakah ini prajurit naga batu yang dikatakan Changlong kuno? Kewaspadaan di hati Yun Ce segera memudar, karena aura kekuatan yang dikeluarkan oleh dua prajurit naga batu ini membuatnya tidak merasakan ancaman sama sekali. Kekuatannya mungkin berada di tingkat keempat dari alam mendalam sejati, yang sama denganmu, kata Jasmine. Kedua prajurit naga batu itu sudah bergerak dan mendekati Yun Ce. Tubuh mereka tampak sangat berat, dan suara langkah kaki mereka di tanah saat berlari sangat memekakkan telinga. Menghadapi dua musuh yang levelnya sama dengan dirinya pada saat yang sama memang akan sangat sulit bagi seorang praktisi biasa, tapi bagi Yun Ce, itu tidak mengancam sama sekali. Karena dia memiliki 4 kekuatan besar yang digabungkan menjadi satu, dia bisa membunuh lawan di level yang sama secara instan. Ketika dua prajurit naga batu mendekat, Yun Ce menyapu dengan pedangnya. Pedangnya lebih panjang dari tombak prajurit naga batu. Prajurit naga batu pertama baru saja mengangkat tombaknya dan menyiapkan posisi menyerang. Pedang Yun Ce itu punya sudah mengenai senjata batunya, langsung menghancurkan badan senjatanya, dan kemudian menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian tanpa kehilangan kekuatan. Pada titik ini, kekuatan pedang masih tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, dan terus menyapu, membunuh yang kedua tubuh prajurit. Naga batu juga hancur dengan keras. Kedua prajurit naga batu itu jatuh ke tanah berkeping-keping, dan kemudian menghilang sepenuhnya dalam cahaya. Yun Ce hanya menggunakan satu pedang, dan hanya dalam satu nafas, dia menghancurkan dua prajurit naga batu dan pistol batu dengan satu pedang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa melihat generasi muda Kekaisaran Angin Biru, mustahil menemukan orang lain yang dapat mencapai level ini pada levelnya. Dua musuh dengan level yang sama muncul dalam sekejap, dan Yun Ce tidak santai karena ini adalah ujian Dewa Naga, jadi bagaimana bisa sesederhana itu? Jika hanya sejauh ini, bagaimana mungkin 129 peserta uji coba di depan mereka bisa mati di sini? Zeng gelombang. Kurang dari 3 napas setelah Yun Ce membunuh 2 Rock Dragon Warriors, 4 kelompok cahaya kuning dan bayangan tiba-tiba mulai berkedip di depannya. Kemudian, 4 Rock Dragon Warriors yang persis sama seperti sebelumnya muncul. Pistolnya melesat, meskipun jumlahnya meningkat menjadi 4, kekuatan prajurit naga batu ini tidak meningkat sama sekali. Mereka masih berada di alam mendalam sejati tingkat keempat, yang sama dengan Yun Ce. Yun Ce mengambil langkah maju dan menyapu mengeluarkan pedang yang berat seperti ekor naga dengan suara yang nyaring. 4 prajurit naga batu dengan berat ratusan kilogram tersapu dari kejauhan, dan ketika mereka mendarat, mereka semua hancur berkeping-keping. Keempat prajurit naga batu juga terbunuh dalam sekejap. Bahkan tombaknya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang mendominasi dan jangkauan bombardir epi. Yun Ce tidak diberi waktu untuk menunggu. Setelah pecahan dari 4 prajurit naga batu menghilang, cahaya kuning menyala di depan Yun Ce lagi, dan kali ini, ada 8 sinar cahaya. 8 prajurit naga batu muncul di depan Yun Ce dalam satu garis lurus. Yun Ce masih tidak takut dengan angka ini. Sebelum prajurit naga batu bisa menyerang, dia sudah mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, dan mengayunkan pedang beratnya dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Momentum berlalu. Bang. Begitu ketiga prajurit naga batu itu muncul, kepala mereka hancur menjadi puing-puing dan mereka langsung jatuh. Pada saat ini, 3 tombak ditusuk dari sekitar Yun Ce. Yun Ce bahkan tidak melihatnya. Dengan sapuan pedangnya, ketiga tombak batu itu patah seketika. Gelombang udara yang mereka bawa mendorong kelima prajurit naga batu yang tersisa. Dia mundur, lalu dia menghindar ke depan dan meledakkan 3 pedang. Dengan 3 suara keras, 5 prajurit naga batu itu diledakkan berkeping-keping satu demi satu. Selama seluruh proses, 8 prajurit naga batu ini, apalagi menyentuh Yun Ce, tersingkir berturut-turut, dan dia tidak bisa mendekat dalam 3 langkah. Pada saat ini, peringatan Jasmine terdengar di benak Yun Ce, jangan menyerang begitu keras dan hemat energimu sebanyak mungkin. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa setiap gelombang prajurit naga batu ini 2 kali lebih besar dari gelombang sebelumnya? Pasti akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Aku tahu, Yun Ce mengangguk. Gelombang pertama adalah 2, gelombang kedua adalah 4, dan gelombang ketiga adalah 8. Jika pola ini berlanjut,
gelombang berikutnya akan terjadi, menjadi gelombangnya seharusnya 16, gelombang berikutnya seharusnya 32, dan kemudian 64. Ada lusinan musuh di level yang sama denganku sekaligus. Jika itu orang lain, mereka pasti akan putus asa. Tapi bagiku, bahkan jika 100 dari mereka datang sekaligus, aku tetap tidak bisa membunuh satu pun dari mereka. Kata Yunce dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Saat dia berbicara, lampu kuning menyala lagi di depannya, dan 8 prajurit naga batu baru muncul. 8. Mengapa hanya ada 8? Apakah 8 batasnya? Yunce sedikit terkejut, saat dia hendak melangkah maju untuk menyerang. Dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, karena aura prajurit naga batu tidak hanya datang dari depan, tetapi juga samar-samar datang dari belakang. Dia berhenti dan berbalik dengan cepat, dan tiba-tiba melihat 8 prajurit naga batu memegang tombak muncul dari belakang, bergegas menuju peri kecil yang tergeletak di sana. Mencari kematian, Yunce sangat marah dan mundur seperti kilat. Pedangnya terhunus seperti naga, menimbulkan badai dan menghempaskan semua prajurit naga batu yang ingin mendekati peri kecil itu. Lalu dia segera datang ke arah peri kecil itu, sisi peri kecil, tapi kali ini, dia tidak lagi berani mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Sebaliknya, dia berdiri di depan peri kecil dan menghancurkan prajurit naga batu yang bergegas maju satu persatu. Namun, yang ada di depan belum terpecahkan, dan 8 prajurit naga batu di belakangnya semua bergegas. Mereka sepertinya menyadari bahwa ini adalah kelemahan Yunce, dan semua tombak mereka menusuk peri kecil di tanah. Diserang dari depan dan belakang bukanlah apa-apa bagi Yunce, tapi peri kecil itu dalam bahaya kapan saja, bahkan jika dia memiliki sedikit kelalaian, peri kecil dalam kondisinya saat ini mungkin langsung mati. Tapi sekarang ada 16 prajurit naga batu, dan mungkin akan ada lebih banyak lagi di masa depan, jika mereka membiarkannya berbaring di tanah dan tetap di depannya, mustahil untuk menyelamatkannya. Yunce segera mengambil keputusan dan mengayunkan pedang beratnya dengan kuat. Bila pedang hitam pekat itu menarik bulan purnama hitam pekat di sekujur tubuhnya, memaksa semua prajurit naga batu mundur sejauh 2 kaki. Lalu dia menarik tangan kirinya dari tangan kirinya, pedang berat dan memegangnya dengan tangan kanannya. Dia mengambil peri kecil itu dengan tangan kirinya, meletakkannya erat di bahunya, dan kemudian mengambil inisiatif untuk bergegas ke tim Rock Dragon Warriors. Di mana pedang berat itu mengenai, kerikil terbang. Apakah kamu gila? Tindakan Yunce membuat Jasmine berteriak kaget. Kamu benar-benar menggunakan epi dengan satu tangan, ini akan mempersingkat waktu kamu dapat mendukung lebih dari setengahnya. Saat kamu memegangnya, kamu tidak hanya akan tingkatkan kekuatan fisikmu itu mempengaruhi kemampuan untuk bergerak, dan terus-menerus terganggu. Jika kamu tidak ingin mati di sini, tinggalkan saja dia secepatnya dan kendalikan konsumsi dayanya. Aku tidak bisa melakukannya, Yunce berkata tanpa ragu-ragu, tidak peduli jika kamu menyebutku idiot atau jika kamu menyebutku pamer, aku tidak akan merendahkannya, jika dia jadi kamu, aku juga tidak akan melakukannya. As dia berbicara, pedang berat Yunce menari 6 bulan memudarnya, ke-16 prajurit naga batu hancur. Bersambung.